Nah, yang kedua, Tritunggalnya dari Tertullianus. Nah, Tertullianus itu bilang 3 pribadi, 1 substansi. Tres personae una substantia. Nah, beda dengan yang satu lagi dari Chalcedon. Dia bilang tris hipostasis mia usia. 3 hipostasis, 1 usia. Nah, sebentar. Nah, Anda lihat dulu di sini. Yang di sebelah kanan saya ini adalah Tertullianus. Anda lihat di bawah sini, Tertullianus. Yang di sebelah kiri Chalcedon. Di Chalcedon tuh Bapak, dari Bapak nanti keluar anak, dari Bapak keluar Roh Kudus. Saya tidak akan menghujat Anda, ya. Saya memberikan kebebasan pada Anda, tapi saya akan bicara sesuai dengan fakta. Dan kalau itu menyakitkan, tolong dimaafkan saya, ya. Saya tidak ingin cari musuh dengan Anda, tapi sebagai seorang scholar yang jujur, saya harus mengatakan data-data yang ada. Anda kalau tidak percaya boleh cek sendiri nanti omongan saya. Oke, kita cek faktanya ya. Saya punya beberapa buku yang membahas tentang konsili, sejarah konsili di masa lalu. Misalnya pertama buku dari Tony Lane yang berjudul Runtut Pijar, Tokoh dan Pemikiran Kristen dari Masa ke Masa. Ini ada di halaman 50 sampai 51. Saudara bisa baca di sana. Dan di sana dikatakan seperti ini ya, di halaman yang ke-51. Rumusan tadi mengemukakan 4 pokok melawan ajaran sesat kuno itu, maksudnya rumusan Chalcedon, yaitu dalam diri Yesus Kristus kealahan yang sejati melawan Arius, dan kemanusiaan yang sempurna melawan Apollinaris, dipersatukan dan tak terceraikan di dalam satu oknum, dalam satu pribadi, yaitu melawan Nestorius. Ya, karena Nestorius itu kan mengatakan ada 2 pribadi dalam Yesus Kristus, tanpa diadukan melawan Eutyches. Ajaran Chalcedon dapat disimpulkan dengan satu ungkapan. Satu oknum atau satu pribadi berkodrat 2, bernatur 2. Tetapi apakah artinya? Apa bedanya antara oknum dan kodrat? Kedua istilah sebaiknya dipandang sebagai jawaban atas 2 pernyataan. Pertama, siapakah Yesus Kristus itu? Dialah oknum Allah firman yang satu yang telah menjadi manusia. Apakah sifatnya? Ia sungguh-sungguh ilahi dan benar-benar manusia, 2 kodrat. Dengan kata lain, di dalam diri Yesus Kristus terdapat hanya satu aku, satu subjek dari segala sesuatu yang ia alami. Subjek atau oknum yang satu ini adalah Allah firman, tidak ada yang lain, oknum yang lain atau pribadi yang lain yang menjadi Yesus insani. Firman tetap sebagai Allah tanpa dikurangi kealahannya atau kodrat ilahinya, namun toh ia juga mengambil segala sesuatu berhubungan dengan kemanusiaan atau kodrat insani. Jadi yang dibahas di sini adalah Dwi Natur Kristus. Yang dibahas itu adalah Kristologi, bukan doktrin Allah Tritunggal, menurut Tony Lane dalam bukunya ini. Selain itu, saudara juga bisa baca dalam The Church in History, BK Kuiper, di halaman 38 sampai 39 dia membahas tentang konsili Chalcedon. Dan di halaman 38 dikatakan seperti ini. Pada akhirnya tahun 451, sebuah konsili diadakan di Chalcedon dekat Nisea. Ini adalah konsili oikumenis yang keempat. Konsili ketiga yakni konsili Efesus akan kita bahas di pokok berikutnya pada bab ini. Kira-kira 600 uskup hadir di sana, di dalam kredo yang dirumuskan oleh konsili ini, di mana berdiri pada tingkat pengaruh yang sama dengan kredo Nisea. Gereja menekankan kembali keyakinannya pada keilahian Kristus yang sempurna dan penuh, tetapi sekarang juga mengakui keyakinannya pada kemanusiaannya yang sama lengkap dan sempurna. Selanjutnya, gereja mengakui keberadaan 2 sifat Kristus, manusia dan ilahi. Menyangkut hubungan kedua sifat ini, satu sama lain, gereja mengakui bahwa kedua sifat tersebut ada di dalam Kristus tanpa ada kekacauan, perubahan, pembagian, atau pemisahan. Akhirnya gereja mengakui bahwa meskipun Kristus memiliki 2 sifat,
namun dia adalah satu pribadi, bukan dua pribadi. Nah, ini yang terjadi di dalam konsili Kalsedon, dan menurut dua buku ini, bahwa Kalsedon itu tidak membahas tentang tiga hipostasis, satu usia, tetapi membahas tentang kristologi, ajaran tentang Yesus Kristus, terkait tentang konsep duinatur Yesus Kristus, ya, keilahian dan kemanusiaan Yesus. Ya, kalau tadi saudara dengar, dia mengakui dirinya sebagai scholar yang jujur, tapi ternyata dia tidak menampilkan kejujuran di sini. Dia tidak menampilkan data yang sebenarnya. Nah, lucunya lagi dalam pemaparannya itu, dia kemudian memberikan klasifikasi, ada Noetus, Tertullianus, Arius, Chalcedon. Ya, ketiga orang pertama itu tidak punya otoritas katanya dalam memberikan pengajaran, tidak punya legalitas juga. Mereka itu orang-orang yang tidak legal, ya, jadi tidak bisa dipercaya. Apalagi Tertullianus itu bidat katanya. Lalu Dr. Jonathan mengatakan, menariknya dia katakan bahwa mereka itu tidak menggunakan Alkitab yang kanon, si Noetus, Tertullianus, Arius katanya. Lalu yang kanon apa? Kalsedon, katanya konsili Kalsedon di abad yang kelima itu, ternyata menurut Dr. Purnomo itu menggunakan Alkitab yang kanon. Nah, pertanyaan saya simpel aja, Pak Doktor. Tahu dari mana bahwa Kalsedon itu menggunakan Alkitab kanon yang kata Pak Doktor itu dari versi Bizantium itu? Tahu dari mana Kalsedon di abad yang kelima sudah memiliki Alkitab kanon itu? Maksudnya bahwa 500-an atau 600 uskup yang hadir di konsili Kalsedon itu mengakui bahwa hanya naskah Bizantin yang kanon, yang sesuai dengan autograf, yang nol kesalahan itu. Mereka mengakui itu dengan mereka tidak mau pakai teks-teks lain, Vatikanus, Sinaiticus, dan sebagainya. Hanya pakai naskah Bizantin, teks Bizantin. Itu tahu dari mana? Pak Doktor, jangan asal ngomong, sekali lagi, coba tunjukkan buku mana yang menyatakan demikian, halaman berapa, siapa penulisnya, silakan ditunjukkan literatur yang menyatakan demikian, bahwa para ratusan uskup yang hadir di sana itu hanya menggunakan teks Bizantium dan menolak teks-teks non-Bizantin, lalu mereka gunakan itu untuk melawan bidat pada masa itu. Coba tunjukkan ya. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan bukti literaturnya, berarti Anda hanya omong kosong, hanya omong doang. Berarti Anda bukan hanya seorang yang tidak punya kejujuran di dalam menyampaikan fakta, tapi juga sekali lagi hanya omong kosong. Miris sekali karena sekelas BMPT KKI yang membawahi ratusan perguruan tinggi di bawahnya itu ternyata membiarkan seorang narasumber yang hanya asal bicara tanpa didukung oleh fakta dan data yang valid.